Dalam beberapa bulan kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disebut dengan PAN-RB itu telah mencangangkan akan diadakan yang namanya tes P3K ya. Namun, apakah Bapak Ibu tahu sebenarnya PAN-RB itu juga merilis materi-materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau yang disebut dengan SKB. Nah, kali ini saya akan memberikan kisi-kisi terkait dengan seleksi kompetensi bidang. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Menteri PAN-RB itu telah meliris ya materi-materi pokok soal khusus untuk soal seleksi kompetensi bidang atau yang kita sebut dengan SKB. Nah, bagi teman-teman yang sedang mengikuti tes CPNS khusus untuk jabatan fungsional dosen, ya, artinya yang statusnya adalah sebelumnya sudah menjadi dosen tetapi ingin menjadi dosen yang PNS misalnya semacam itu atau P3K, maka tentunya tidak asing dengan istilah yang dinamakan tes SKB ini. Nah, pada video kali ini, sesi ini, saya akan sedikit sharing terkait dengan materi-materi pokok soal untuk seleksi bidang ya atau SKB kompetensi bidang, di mana kompetensi bidang ini dibagi menjadi ada dua perbedaan ya yang dilakukan atau yang terdapat di dalam soal tersebut. Jadi kenapa saya bilang ada dua, karena khusus untuk jabatan fungsional dosen yang sebelumnya sudah menjadi dosen asisten ahli ya, jadi kalau asisten ahli maupun lektor kepala itu ada setidaknya 4 komponen yang ada di dalam soal tersebut. Nah, khusus untuk yang asisten ahli, untuk yang 4 komponen yang saya maksud itu adalah ada etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian ada bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, serta dimensi psikolog. Nah, itu yang ada 4 komponen tersebut yang ditanyakan atau yang berada di dalam soal-soal tersebut. Nah, khusus untuk yang jabatan fungsional asisten ahli, maka khusus untuk etika dan tridharma perguruan tinggi itu tentunya harus mengetahui pengetahuan dasar dan wawasan terkait dengan etika, pendidikan pengajaran, penelitian maupun pengabdian ya. Jadi yang berhubungan dengan etika-etika. Nah, salah satunya yang etika, kalau teman-teman yang khususnya untuk asisten ahli ya, mungkin yang belum lama berkarir sebagai dosen, khusus untuk etika di bidang ini itu saudara akan lebih banyak ditanyakan terkait dengan etika-etika dalam tridharma perguruan tinggi. Yang paling mencolok itu adalah etika riset, ya, etika riset, kemudian etika ketika kita mengajar. Jadi sebisa mungkin ketika kita mengajar itu kita harus bisa memberikan, tentunya harus bisa memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa-mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana dengan etika riset? Kalau etika riset itu ya tidak hanya menonton pada kita menghindari yang namanya plagiarisme, tetapi ada juga yang disebut dengan kode etik riset ya. Kode etik riset, di mana kode etik riset itu terutama akan dirasakan tatkala kita sedang menulis artikel ilmiah yang kemudian kita akan publish. Di situ ada yang disebut dengan konflik interest ya, di mana kejadian-kejadian yang kebanyakan terjadi di Indonesia itu adalah, mohon maaf ya, lebih banyak nebeng nama, tidak ada kontribusinya sama sekali. Nah itu yang sebenarnya orang-orang yang semacam itu secara tidak sadar dia sebenarnya sudah menyalahi kode etik riset. Nah, semacam itu. Jadi semestinya kita sebagai seorang dosen itu harus sadar, cepat-cepat tanggap terhadap perkembangan keilmuan. Jadi kita tahu bahwa semua pekerjaan itu memiliki konsekuensi. Jadi kalau misalnya pada zaman ini adalah mungkin belum begitu terlalu ketat ya, sekarang ya sudah zamannya
Seperti itu. Jadi kita harus lebih cepat tanggap dengan segala kondisi, dengan segala perubahan yang ada. Kemudian khusus untuk tes bahasa Inggris, jadi khusus untuk tes bahasa Inggris ini adalah kompetensi membaca teks dalam bahasa Inggris yang meliputi artikel ilmiah, kemudian teks argumentatif, kemudian teks pengumuman, dan teks berita. Jadi kenapa kok mencangkup 4 komponen ini? Karena kita sebagai seorang dosen tidak luput ya, tidak terlepas dari 4 komponen tersebut. Berbicara tentang artikel ya, kalau kita mau mempublish artikel-artikel kita ya tentunya kita harus banyak membaca artikel ya, terutama kalau kita mau publish di jurnal internasional ya, kita harus juga membaca jurnal internasional. Oleh karena itu, khusus bagi teman-teman yang mau mengadakan tes SKB ini ya harus lebih memperbanyak untuk membaca artikel-artikel ilmiah jurnal internasional. Kemudian ada juga yang teks argumentatif dan juga teks pengumuman. Nah, teks pengumuman ini tidak selalu monoton, bahwa terutama ya pengumuman-pengumuman untuk beasiswa itu tidak ada yang kalau misalnya kita menujunya ke ini ya, ke universitas luar negeri ya, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu kita harus tanggap, paham terkait segala pengumuman yang ada dalam berbahasa Inggris. Kemudian juga yang teks berita sama lah, semacam itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah penalaran dan pemecahan masalah. Nah, penalaran dan pemecahan masalah ini penting ya. Ini kita masih berbicara yang pada status jabatan fungsional yang asisten ahli. Jadi ada kemampuan dalam aspek, misalnya kita harus critical thinking ya. Critical thinking itu kemampuan mengidentifikasi masalah. Tuh. Kemudian yang kedua itu kita harus bisa analytical thinking. Nah, analytical thinking itu adalah kemampuan satu informasi dengan informasi yang lain itu mencari hubungan sebab akibatnya ya. Jadi kita bisa menganalisis, seringkali ya mungkin pernah saudara mendengar bahwa apapun berita yang Anda dengar itu tidak selalu benar adanya informasinya. Jadi kita harus bisa menganalisis seperti apa sih berita tersebut gitu. Kemudian creative thinking ya, kita harus bisa mencari alternatif atau jalan keluar, solusi dari segala permasalahan yang ada. Dan yang berikutnya itu adalah strategic thinking. Nah, kalau strategic thinking yaitu adanya kemampuan kita memprediksi suatu keadaan berdasarkan data yang kita dapatkan ya. Yang kemudian itu mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada. Jadi kita harus bisa ya mengidentifikasi kira-kira hal semacam ini benar apa tidak. Contoh kecilnya seperti ini. Kalau kita mengajar, kemudian kita selalu akan dihadapkan pada situasi-situasi di mana mahasiswa kita itu memiliki karakter tersendiri, ya. Contoh kecilnya semacam ini. Di dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa mahasiswa yang dengan perbedaan suku dan budaya. Nah, kalau saya belajar dari pengalamannya dosen-dosen senior, kita tidak bisa men-treat semua mahasiswa sama gitu ya, tapi kita harus bisa men-treat mereka berbeda-beda sesuai dengan karakternya masing-masing ya, semacam itu. Contohnya kenapa kok kita tidak bisa men-treat sama? Karena begini ya, kalau kita membandingkan ya antara mahasiswa yang berada di Pulau Jawa, ini bukan berarti saya mengecilkan yang di luar Pulau Jawa ya, sama yang di luar Pulau Jawa, maka kecepatan menerima informasi itu jauh lebih cepat yang mahasiswa yang ada di kebanyakan ya, mayoritasnya itu kebanyakan yang lebih cepat yang ada di Pulau Jawa dibandingkan yang di luar Pulau Jawa. Nah, itu yang saya rasakan juga di mahasiswa saya. Oleh karena itu, ketika saya menghadapi segala permasalahan semacam itu, saya harus bisa melakukan beberapa metode ini untuk men-treat mereka-mereka ini gitu. Jadi saya tidak bisa menyamakan treatment ke semua mahasiswa saya gitu. Nah, salah satu contohnya adalah ketika diberikan tugas kelompok, maka semuanya harus membaur. Jadi tidak kelompok-kelompok gitu. Misalnya ini khusus untuk yang Pulau Jawa, ini enggak, bukan semacam itu. Jadi biar transfer knowledge-nya itu dapat gitu.
Nah, yang berikutnya itu adalah dimensi psikolog. Nah, dimensi psikolog ini yaitu kita akan dites berdasarkan karakteristik kepribadian dalam aspek integritas, ya. Mulai dari keunggulan personal. Nah, ini yang akan ditanya biasanya. Hati-hati kalau di dalam proses wawancara. Yang biasanya kebanyakan gagal di dalam dunia pekerjaan itu ya di sininya. Jadi biasanya akan selalu ditanya bahwa keunggulanmu apa sih? Nah, itu kan pertanyaan sederhana tetapi mengandung banyak jebakan yang mungkin ketika kita jawab itu tidak memuaskan sebagai pewawancara. Kemudian keunggulan sebagai pembelajar ya, sebagai pengajar. Kalau Anda jawab misalnya seperti ini, nah itu bedanya sama orang lain atau bedanya sama yang lain apa? Nah itu yang ini, jadi kita harus bisa memberikan suatu keunikan. Karena apa demikian? Karena masing-masing personal, masing-masing pribadi itu punya keunikan sendiri-sendiri. Nah tinggal kita, kemampuan kita bagaimana menggali keunikan kita itu, keunggulan kita itu yang bisa kita explore semacam itu. Kemudian kompetensi sosial. Nah itu seperti apa kompetensi sosial yang Anda lakukan? Termasuk di dalam kompetensi sesama teman sejawat, kemudian sesama ke depan mahasiswa, semacam itu. Kemudian adanya penggerak perubahan. Nah, perubahan apa yang pernah Anda lakukan selama Anda menjadi dosen, ya, semacam itu. Nah, saya kasih clue-nya, setiap kali ada tes dimensi psikolog ini, maka setiap jawaban harus Anda berikan contohnya. Nah, bagaimana dengan yang jabatan lektor kepala? 4 komponen juga yang ditanyakan ya, kurang lebih sama. Jadi ada etika yang di Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengetahuan dasar dan wawasan terkait dengan etika, artinya dengan Tridharma perguruan tinggi ya. Kemudian bahasa Inggris dan juga penalaran dan pemecahan masalah, sama dimensi psikolog. Nah, clue kisi-kisi yang biasa ditanyakan di tes SKB. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.